Shalom, sahabat satu Injil yang diberkati. Pada saat ini kita berada di Manado, Sulawesi Utara. Pada kesempatan ini saya akan membagikan sebuah pelajaran bagi kita berbicara tentang doa. Dengan tema prinsip doa 5 jari. Saya mengajak kita untuk turut bersama saya di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Di situ dikatakan, tetaplah berdoa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata doa itu adalah permohonan, harapan, pujian, dan permintaan. Dan doa itu adalah nafas kehidupan rohani kita sebagai orang Kristen. Manusia perlu untuk hidup. Demikian juga kehidupan rohani kita membutuhkan doa. Supaya apa? Supaya kita hidup. Saudara-saudara, perlu kita ingat bahwa doa itu bukan mantra, bukan ilmu gaib atau hafalan maupun juga pidato. Tetapi firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Dan juga Yesus berbicara kepada murid-muridnya di dalam perumpamaan di dalam kitab Lukas pasal 18 ayat 1, di situ dikatakan bahwa janganlah jemu-jemu berdoa. Tujuan saya untuk menyampaikan pelajaran pada hari ini untuk mengajak kita sebagai orang Kristen supaya kita tetap berdoa. Lalu pertanyaannya adalah, apakah prinsip doa 5 jari itu? Yang pertama adalah ibu jari. Ibu jari adalah jari yang terdekat di antara kelima jari ini. Jadi, kalau kita menyatukan kedua telapak tangan ini, maka yang paling terdekat itu adalah ibu jari kita. Lalu, siapakah yang terdekat dengan kita? Yaitu ada orang tua, anak-anak, saudara, dan saudara seiman di dalam Tuhan. Dan itulah orang yang terdekat dengan kita. Lalu, siapakah yang perlu kita doakan di dalam kehidupan ini? Orang tua. Karena itu adalah yang utama di dalam kehidupan kita. Di mana mereka membesarkan kita, menasehati kita, membimbing kita, bahkan mensupport kita baik secara spiritual maupun juga secara jasmani. Maka tugas saya dan saudara-saudara sekalian mendoakan mereka. Lalu kemudian prinsip doa 5 jari yang kedua adalah jari telunjuk. Jari telunjuk identik dengan memberi petunjuk atau memberi arahan. Jadi kita mendoakan orang yang memberikan petunjuk atau arahan kepada kita. Misalnya dalam dunia pendidikan, seorang guru dia memberikan arahan kepada seorang murid, mendidik, membina, dan memberi penilaian. Jadi kita harus mendoakan mereka. Lalu kemudian yang memberikan petunjuk kepada kita adalah pendeta, penginjil, dan juga bapak rohani kita. Kenapa? Karena mereka memberitakan Injil. Karena mereka membina kita secara rohani. Maka tugas saya dan saudara sekalian mendoakan mereka. Lalu kemudian prinsip doa 5 jari yang ketiga adalah jari tengah. Kalau kita lihat jari ini, maka yang paling tertinggi adalah jari tengah. Lalu siapakah yang tertinggi di Indonesia ini? Yaitu ada presiden, wakil presiden, dan seluruh jajarannya. Maka kita harus mendoakan mereka. Karena apa? Di dalam kitab Roma pasal 13 ayat 1, di situ dikatakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi pemerintah itu adalah ditetapkan oleh Allah sendiri. Lalu kemudian mengapa kita harus mendoakan mereka? Mari kita lihat di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1 dan 2, di situ dikatakan, dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan.
Jadi kita mendoakan pemerintah itu supaya apa? Supaya kita hidup tenang dan tentram di negeri yang kita cintai ini. Lalu kemudian prinsip doa yang keempat itu adalah jari manis. Di mana jari manis ini menurut para guru piano itu adalah jari yang terlemah di antara kelima jari ini. Oleh karena itu, yang kita doakan adalah orang yang lemah iman, orang yang sakit, orang yang berkekurangan, dan orang yang meminta bantuan kepada kita. Kenapa? Sebab firman Tuhan berkata di dalam kitab Amsal, pasal 19 ayat 17, bahwa Tuhan akan membalas perbuatan kita itu apabila kita menolong dan mendoakan mereka melalui doa pribadi kita. Saudara-saudara, prinsip doa 5 jari, yang kelima itu adalah jari kelingking. Jari kelingking, kita melihat di antara kelima jari ini adalah jari yang paling terkecil. Jadi setelah kita mendoakan orang lain, menolong orang lain, maka kita juga harus mendoakan diri kita sendiri. Mengapa? Firman Tuhan berkata di dalam kitab Matius pasal 26 ayat 41, di situ dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi di samping kita menolong orang lain, mendoakan orang lain, maka kita juga harus mendoakan diri kita sendiri. Supaya apa? Di dalam ayat ini dikatakan, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Pada akhirnya, apakah prinsip doa 5 jari itu? Yang pertama adalah ibu jari. Yang kedua, jari telunjuk. Yang ketiga, jari tengah. Yang keempat, jari manis. Yang kelima, jari kelingking. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua.